Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-8 bab sistem reproduksi. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai organ-organ reproduksi pada pria dan wanita, oogenesis dan spermatogenesis, siklus menstruasi dan ovarium pada wanita, dan kita sebelumnya sudah mempelajari proses fertilisasi, inflamasi, dan perkembangan embrio, serta janin menuju tahap siap kelahiran. Nah, di materi ini kita akan mempelajari materi lanjutannya, yaitu proses persalinan atau melahirkan dan juga proses menyusui atau laktasi. Nah, jadi setelah bayi di dalam kandungan itu sudah siap untuk dilahirkan, maka bayi akan dilahirkan. Nah, terjadi beberapa tahap sebelum bayi sepenuhnya dilahirkan oleh ibu. Oh iya, proses lahirnya bayi dari dalam uterus atau rahim ibu ke dunia itu disebut dengan kelahiran atau parturisi. Setelah bayi dilahirkan ke dunia, bayi akan diberikan ASI atau air susu ibu. Nah, peristiwa ini disebut dengan laktasi. Untuk proses kelahiran dan juga laktasi, keduanya memerlukan peranan dari beberapa hormon reproduksi, yang dimana fungsinya untuk memberitahu tubuh ibu ketika bayi sudah siap lahir. Terus memastikan otot polos di rahim ibu bekerja sama untuk menciptakan kontraksi uterus yang sinkron. Terus memberitahu serviks untuk melebar, supaya memberi ruang untuk dilewati bayi saat dilahirkan, dan mempersiapkan tubuh ibu untuk menyusui bayi. Dalam proses kehamilan itu terjadi beberapa tahap, yaitu dilatasi atau pelebaran leher rahim, kelahiran bayi, dan juga kelahiran plasenta. Nah, kita akan bahas satu persatu, oke? Yang pertama adalah tahap dilatasi. Tahap dilatasi ini merupakan pelebaran leher rahim, atau biasa juga disebut dengan pembukaan. Nah, Sobat Biota mungkin sudah mendengar ya, jika ada yang melahirkan, terkadang suka ada yang nanya atau ngasih tahu, sudah pembukaan berapa? Sudah pembukaan 30. Nah, pembukaan di sini itu merupakan pelebaran dari leher rahim. Tahap dilatasi ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase awal dilatasi atau fase laten, terus fase kedua dilatasi, dan fase akhir dilatasi. Nah, kita lihat satu persatu. Mulai dari fase awal dilatasi. Fase ini berlangsung hingga kurang lebih 20 jam. Di sini terjadi kontraksi uterus dengan intensitas yang tidak teratur. Nah, karena terjadi interaksi uterus dengan intensitas yang tidak teratur, ini akan menyebabkan terjadinya dilatasi serviks dari 0 hingga 3 cm atau bukaan 30%. Nah, jadi itu ya arti dari bukaan 30%. Artinya serviks sudah mulai membuka sebanyak 3 cm. Jadi jika 2 cm berarti baru bukaan 20%. Kalau 1 cm berarti disebut bukaan 10%. Oke, kita lanjut ke fase kedua dilatasi. Nah, untuk di fase kedua ini terjadi kontraksi uterus yang sudah mulai teratur, yaitu 2-5 menit sekali. Dan serviks pun itu mengalami dilatasi dari 3-6 cm. Artinya dari bukaan 30 sampai bukaan 60. Sekarang masuk ke fase akhir dilatasi. Di fase ini kontraksi berlangsung intens, sekitar 60-90 detik sekali. Dan serviks sudah berdilatasi 6-10%. Artinya di sini terjadi pembukaan hingga 100%. Nah, setelah tahap dilatasi selesai, maka akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kelahiran bayi. Di tahap kelahiran bayi ini, bayi itu mulai masuk ke dalam rongga pinggul ibu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelahiran dari bayi. Yang pertama, faktor kekuatan. Yang dimaksud di sini adalah kekuatan uterus dan dorongan yang dilakukan oleh ibu. Ini akan membantu membimbing bayi menuju jalan lahir. Makanya, bidan, suster, atau keluarga pendamping itu akan terus memberikan motivasi pada ibu yang sedang melahirkan supaya terus kuat untuk mendorong. Yang kedua adalah faktor dari bayinya. Contohnya dari ukuran bayi, terutama ukuran kepalanya, serta posisi bayinya. Nah, kita lihat. Di antara semua posisi ini, yang ini merupakan posisi yang paling aman untuk melakukan proses kelahiran secara normal.
Jadi posisi normal itu bayi kepalanya itu mengarah ke bawah ya. Serta posisi kepalanya itu begini ya, tidak membahayakan. Kalau posisi yang lain itu akan sulit dan beresiko bagi bayi atau ibu jika melakukan persalinan secara normal. Terus faktor yang ketiga adalah jalan lahir, yaitu tulang pinggul atau pelvis pada ibu. Nah, hormon relaksin yang dihasilkan oleh ovarium itu membuat otot-otot pinggul pada ibu menjadi kendur, hingga bisa dilewati oleh bayi. Jika tidak kendur, itu akan menyulitkan proses persalinan ya. Jadi saat bayi menyentuh dasar pinggul, itu akan terjadi lonjakan produksi oksitosin. Itu membuat kontraksi lebih eksklusif, atau tekanan rahim jadi lebih besar untuk mendorong bayi, dan diiringi dengan kekuatan dorongan dari ibu. Maka bayi pun dapat melewati leher rahim, kemudian vagina, dan akhirnya akan dilahirkan. Nah, tahapan lahirnya bayi ini sekitar kurang lebih 1-2 jam atau 2-3 jam bagi ibu yang baru melahirkan. Nah, begitu hebat ya perjuangan ibu yang melahirkan kita. Pasti sangat menguras rasa sakit dan juga resiko. Masih ada tahap ketiga dari kelahiran, yaitu tahap kelahiran plasenta. Tahap ini merupakan tahap pembersihan ya, setelah bayi dilahirkan. Tahap ini berlangsung 10 hingga 60 menit. Nah, proses ini bisa dibantu saat melakukan inisiasi menyusui dini yang akan meningkatkan hormon oksitosin. Nah, kontraksi uterus akibat hormon oksitosin ini akan membuat plasenta terlepas dari uterus dan akhirnya akan dilahirkan. Nah, sob, setelah bayi dilahirkan, bayi akan diberikan ASI atau air susu ibu melalui proses laktasi. Untuk durasi pemberian ASI itu sekitar kurang lebih 2 tahun ya. Dengan 6 bulan pertama ASI eksklusif. Artinya hanya bisa diberikan ASI saja pada bayi. Belum bisa dikasih makanan yang lain. Nah, sisanya setelah itu baru bisa ditambahkan makanan pendamping. Nah, ASI ini tidak hanya bermanfaat bagi bayi, tetapi juga bermanfaat bagi ibu yang menyusui. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Kita bahas dulu manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, memberikan imunitas atau kekebalan tubuh bagi bayi. Nah, cairan atau ASI di hari-hari pertama pasca ibu melahirkan itu bernama kolostrum ya. Kolostrum ini keluar dengan volume yang sangat sedikit, tetapi kaya akan antibodi seperti imunoglobulin A, laktoferin, leukosit, dan faktor-faktor perkembangan bayi. Nah, semua ini pentingnya bagi bayi, terutama untuk kekebalan tubuhnya. Kemudian hari-hari selanjutnya ibu akan mengeluarkan ASI. ASI juga bermanfaat bagi kekebalan tubuh bayi karena mengandung imunoglobulin G dan juga M. Selanjutnya manfaat ASI bagi bayi adalah memberikan nutrisi. Di mana kandungan nutrisi ini di dalam ASI itu sangat tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi. Jadi ASI itu memang betul-betul dibutuhkan untuk bayi ya. ASI juga mengandung makronutrien seperti laktosa, lemak, dan juga protein, serta mengandung mikronutrien seperti vitamin. Selain itu, manfaat ASI bagi bayi adalah membuat bayi memiliki resiko lebih rendah terhadap sindrom kematian mendadak, serta obesitas yang menimpa pada bayi. Nah, jadi itu ya manfaat ASI bagi bayi diantaranya. Selanjutnya manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama, menurunkan berat badan ibu pasca kehamilan dan juga melahirkan. Terus meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi. Menurunkan resiko kanker organ reproduksi. Menurunkan resiko diabetes mellitus tipe 2 karena ASI ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada ibu. Dan juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, ketiga manfaat ini merupakan manfaat jangka panjang ya bagi ibu jika ibu menyusui anaknya. Nah, jadi begitu ya. Jadi pemberian ASI pada bayi tidak hanya bermanfaat bagi bayi saja, tetapi ibu juga yang menyusui juga akan mendapatkan manfaatnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi ke-8 bab sistem reproduksi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua.
Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.